Penerapan pembatasan sosial berskala besar pada hari ini, sejumlah pemerintah kota sudah memberikan bantuan sosial kepada warganya. Efektifkah PSBB dan tepat sasarankah pendistribusian bansos? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Kami sudah terhubung dengan anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, dan anggota DPRD fraksi PKS, Bapak Ahmad Yani. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Bung. Baik, saya ke Pak Gilbert terlebih dahulu. Pak, sudah tepat sasarankah bansos ini diberikan kepada warga Jakarta, Pak? Tentunya bansos ini kan merupakan konsekuensi dari PSBB ya. Sehingga kita tidak mengatakan itu tepat sasaran atau tidaknya dari segi bansosnya, tetapi dari segi penerimanya. Karena kita tidak begitu jelas dan tidak begitu transparan nama dan alamat penerima bansos. Tentunya ini menjadi pertanyaan karena data yang dipakai itu data yang berasal dari mana. Ini harus menjadi jelas sehingga semua orang bisa mendapat yang berhak, bisa mendapat yang memang bagiannya begitu. Baik, Pak Gilbert, tapi untuk 2 hari ini di Kelurahan Penjaringan, lalu Jatinegara dan juga Cililitan, bagaimana Pak Gilbert melihat sistem pembagiannya, Pak? Pembagiannya sudah lebih tertib dibandingkan kemarin operasi pasar yang dilakukan oleh Pasar Jaya. Kita tahu masyarakat ini sudah tidak sabar ya. Harusnya ini sudah dilakukan pemberian bansos ini begitu PSBB dinyatakan berlaku di Jakarta. Tetapi saya tidak mengerti pertimbangan kenapa sampai harus menunggu 3 hari kemudian baru diberikan bansosnya begitu. Ya, kalau melihat metode pemberian ya saya kira relatif bagus, tidak terlalu banyak antrian dan masyarakat dihindarkan dari kerumunan, itu sudah sesuai dengan dasar dari penerapan PSBB saya kira. Nah, bagaimana dengan Bapak melihat pendataan dari DKI Jakarta sendiri? Karena kita tahu tidak hanya Pemprov yang memberikan bansos, namun juga pemerintah pusat memberikan bansos. Bagaimana bansos ini efektif diterima warga, tidak tumpang tindih seperti itu, Pak? Justru di situ pertanyaan saya. Data yang dipakai itu data yang dari mana, Susana? Data Dinas Sosial, data BPJS PBI, atau data yang diberikan oleh RT RW? Data mana yang dipakai? Justru pertanyaan kita adalah bagaimana transparansinya ini. Karena kalau kemudian ini tidak transparan, maka kemudian akan timbul sesuatu di lapangan yang tidak baik begitu. Sementara kita tahu banyak orang yang membutuhkan. Malah relatif karena kondisi begini, jumlah orang yang membutuhkan itu lebih besar dari jumlah orang miskin yang terdata sebelumnya begitu. Jadi di sini pertanyaannya justru. Baik, Pak Ahmad Yani, Bapak sudah dapat informasikah bagaimana sistem pendataan dari pihak Pemprov DKI Jakarta untuk menyalurkan bantuan-bantuan ini, Pak? Apa yang kami pahami bahwa memang kami pada waktu lalu menanyakan kepada Kasudi Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bagaimana tentang masalah proses pembagian ini. Dia beberapa hari yang lalu. Kemudian dari Kepala Dinas mengungkapkan bahwa ini semua sedang di dalam proses. Kemudian dalam sisi lain, saya juga menanyakan kepada pihak kelurahan, ya salah satu kelurahan yang saya kontak, kemudian pihak kelurahan mengungkapkan bahwa memang sudah ada informasi yang diterima, kemudian juga bagaimana penyaluran tentang masalah bantuan untuk warga masyarakat yang memang membutuhkan. Dari informasi yang kami terima di pihak kelurahan, kelurahan mengungkapkan bahwa memang di kecamatan itu rencananya ya pada waktu lalu sesuai dengan tanggalnya akan diberikan bantuan. Nah, bantuan itu jumlahnya sekian, kemudian nanti akan diturunkan ke pihak kelurahan. Masing-masing kelurahan mendapatkan jatah. Kemudian pada tingkat kelurahan, ya di kelurahan pun nanti dibagikan kembali melalui RW dan RT-nya. Jadi pendataan ini ya tentunya data ini memang sudah
ada tersiapkan sehingga bisa disampaikan bantuan itu melalui Pak RW dan juga dilanjutkan oleh Pak RT. Itu yang kami terima informasi dari pihak kelurahan. Baik Pak Ahmad Yani, apakah nantinya kita masih belum tahu PSBB ini memang sementara diterapkan selama 2 minggu, namun bisa jadi mundur untuk melihat situasi setelahnya. Apakah bansos ini perlu dilakukan selama virus corona ini masih ada di masyarakat? Ya saya kira dengan adanya penerapan PSBB ini, tentunya warga masyarakat kan memang ada pembatasan bagaimana ruang gerak mereka. Nah sehingga warga masyarakat yang memang seharusnya bekerja, mereka tidak bekerja. Kemudian mereka yang memang tidak mampu, bagaimana memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Baik, Nah, tapi kalau untuk dana sendiri Pak? Ini saya kira ini sangat perlu bagi warga masyarakat. Nah, tapi kalau untuk dana sendiri, apakah Pemprov DKI Jakarta ini siap untuk menghadapi PSBB ini lebih dari 2 pekan, Pak? Ya, saya kira ini adalah satu persoalan yang memang dihadapi oleh Pemprov DKI dan juga oleh warga masyarakat di DKI Jakarta. Nah, kalau memang ya 2 pekan itu kemudian persoalannya mengenai masalah wabah ini bisa terkendali, alhamdulillah. Ya, kemudian kalau memang tidak, nah bagaimana ke depan warga masyarakat juga memang memerlukan satu kebutuhan tentang masalah makanan mereka. Nah, karenanya kalau dia diperpanjang, bagaimana nanti Pemprov DKI juga berupaya, tentunya juga bersama dengan pemerintah pusat, untuk bisa bagaimana terus memberikan perhatian terhadap warga masyarakatnya. Karena apa? Karena masalah ini adalah satu masalah yang sangat penting untuk penyelamatan jiwa warga DKI Jakarta. Baik Pak Ahmad Yani, saya ke Pak Gilbert dulu. Pak Gilbert, singkat saja Pak, apa yang harus dilakukan warga sehingga warga tidak terlalu bergantung pada pemerintah untuk mendapatkan bansos ini Pak di masa PSBB ini? Saya sendiri agak bingung kenapa PSBB ini dipaksakan betul harus jalan di Jakarta, sementara di daerah lain mengatakan kami akan mempertimbangkan begitu, dan kemudian sesudah dinyatakan kemudian harus tertunda 3 hari. Seperti pertanyaan Anda tadi, dana di Jakarta saya tidak yakin apakah cukup kita kalau misalnya lebih dari 2 minggu, kalau ini kan COVID berkepanjangan, lalu kemudian kita mesti perpanjang, saya tidak yakin APBD akan mampu melakukan ini. Karena dari apa yang kita amati di lapangan, dana pertama aja 50 miliar, baru kemudian turun 130 miliar, lalu kemudian keluar pergub yang kedua mengenai APBD perubahan, dan itu pun saya kira sudah terpakai 280 sekian. Yang kemudian, nah apa yang harus dilakukan masyarakat? Saya sendiri merasa bahwa dalam hal ini mungkin masyarakat yang harus lebih tangguh dari pemerintahnya. Masyarakat harus mampu melakukan semacam penyesuaian lah begitu ya dengan kondisi yang ada. Karena saya tidak yakin pemerintah kan mampu kalau lebih dari 2 minggu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Gilbert Simanjuntak dan Pak Ahmad Yani, anggota DPRD DKI Jakarta.